Halo Tribuner, selamat sore. Balik lagi di Bincang Kecantikan. Nah, sore hari ini Bincang Kecantikan kita akan mengulas mengenai treatment Scarlett yang bisa membuat wajah tampak kencang tanpa operasi. Nah, kita untuk membahas mengenai treatment ini kita sudah bersama dengan Dr. Desi Dera. Halo Dok. Halo, selamat sore. Sore Dok. Lagi di mana Dok? Lagi di rumah, Oh, nggak lagi praktek break. Dok. Iya, lagi break dulu, nanti sore baru praktek lagi. Oh iya, sibuk ya Dok? Iya, sehari-hari lah gini. Iya. Nah dok, ini kemarin saya lihat di Instagramnya Rahel, ada treatment yang menarik banget. Jadi yang treatment yang bisa bikin wajah kencang tanpa kita harus operasi. Ya, betul. Ya, jadi yang takut-takut operasi bisa pakai treatment ini. Namanya Scarlett RF ya dok ya? Iya, Scarlett. Oh, Jadi iya. kalau Scarlett ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi nanti untuk pengaplikasiannya dia itu Scarlett radio frekuensi dengan ada microneedling. Jadi nanti ada jarum-jarum kecil, kurang lebih 25 jarum karena ukurannya 5 kali 5 ya, ada 25 jarum-jarum mikro gitu. Jarum-jarum itu nanti akan diaplikasikan ke kulit, kedalamannya diatur sesuai target yang kita inginkan. Nah, nanti dari ujung jarum-jarum itu akan keluar gelombang elektromagnetiknya yang berfungsi untuk eh, memanaskan bagian target yang kita inginkan. Nah, nanti efek dari pemanasan itu akan menginduksi pembentukan kolagen dan elastin yang sangat berperan penting dalam pengencangan kulit yang membuat kulit tampak muda. Seperti itu. Mm-mm. Iya. Itu bisa diaplikasikan di seluruh bagian wajah ya dok ya? Dimanapun itu ya? Ya, untuk terapi Scarlett RF ini terutama targetnya itu wajah, tapi bisa sampai leher, karena leher juga harus dirawat ya. Nanti kalau wajahnya kencang tapi lehernya kelihatan kendor kan ketahuan juga nanti umurnya. Lalu Mm-mm. selain itu di kulit kepala juga bisa, karena jadi nanti efeknya bisa eh, menarik juga ya, menarik wajah ke atas gitu. Jadi kayak eh, sedikit-sedikit seperti facelift gitu lah. Jadi kita kerjakannya sampai kulit kepala, atau karena si RF ini dia bagus juga untuk selulit. Jadi sebenarnya kalau mau diaplikasikan di area perut, area paha, bokong itu juga bisa seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, itu berapa kali itu dok proses dari si Scarlett ini baru hasilnya kelihatan? Untuk Scarlett, untuk efek yang pengencangan itu sebenarnya sekali saja dikerjakan itu sudah bisa terasa. Jadi kulit akan terasa kencang gitu setelah sekali penggunaan. Tapi yang utama juga kan targetnya untuk pembentukan kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin tuh lebih lama dia. Jadi eh, makin lama akan makin berjalan terus. Jadi walaupun hanya sekali terapi, tapi pembentukan elastin dan kolagennya itu akan terus berjalan. Dan biasanya sih hasil yang optimal itu kurang lebih sekitar 3 kali terapi ya, 3 kali RF dengan jarak minimal 3 minggu sekali itu untuk merangsang pembentukan kolagen dan elastinnya itu nanti kulitnya akan jadi tampak lebih apa lebih kenyal, kulitnya lebih kencang, terus kerut-kerut halusnya juga menipis, seperti itu. Porinya juga bisa mengecilkan pori juga sih terapi ini. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, kondisi kulit gimana ini yang bisa diperbaiki sama si Scarlett RF ini? Jadi kan maksud saya gini, Dok ya. Kalau orang kan memang kan kalau sudah lanjut usia kan memang kulitnya kan memang sudah kendur gitu. Nah, kalau yang kondisi kulit kayak gitu tuh dia bisa nggak, Dok? Hmm, kalau misalnya yang sudah terlalu parah, yang sangat kendur sekali gitu, mungkin perbaikan ada, tapi kalau ingin efek yang dramatis, memang lebih disarankan yang operasi seperti facelift ya, ke dokter bedah plastik. Tetapi kalau misalnya takut atau
mau hasil yang karena kalau RF ini kalau untuk kulit yang betul-betul sudah saggingnya parah, sudah turun banyak, itu dia uh, sedikit efeknya. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi dilakukan sebagai pencegahan. Jadi mulai usia sekitar 30 kan kita sudah mulai muncul kerut-kerut halus di sekitar mata, terus kulitnya pori-pori juga mulai tampak sedikit membesar karena kan kalau pengaruh gravitasi juga ya karena kulit elastinnya sudah kendor, jadi kulitnya jadi seperti tertarik ke bawah karena gravitasi gitu ya, itu membuat tampilan pori lebih besar, itu yang lebih apa benefitnya lebih besar gitu kalau mau dilakukan tindakan RF sebagai pencegahan itu. Mm-mm. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk yang kulit ada terlalu kendur itu udah agak susah ya dok ya? Nah, iya. Hmm. Nanti kalau misalnya yang udah terlalu kendor nanti nggak puas kalau hanya dengan RF ya, mungkin lebih lebih puasnya kalau langsung facelift gitu karena betul-betul langsung angkat kan kalau facelift. Tapi kalau yang usia 30 sampai 40-an awal yang baru baru mulai gitu kulitnya baru mulai sedikit turun atau apa itu dia sangat bagus sekali dengan RF ini. Hmm. Iya. Nah, itu hasil dari RF ini nih bisa bertahan berapa lama nggak dok? Terus kita perlu maintenance nggak? Iya, kalau RF ini dikatakan hasilnya sih sebenarnya dari pasien-pasien yang dikerjakan juga sebenarnya kurang lebih bisa 8 bulan sampai setahun ya, karena kan kita nggak bisa melawan proses penuaan ya, bagaimanapun dengan berjalannya waktu gitu, kulit walaupun udah di RF gitu kan nanti dengan adanya proses penuaan, kita kena matahari terus, itu proses pengendoran wajah berjalan. Itu biasanya sekitar 8 bulan sampai setahun gitu baru kelihatan lagi. Dan kalau misalnya udah mulai kelihatan, udah mulai ngerasa kendur gitu, mau itu bagus banget kalau misalnya di RF ulang, jadi bisa kenceng lagi gitu. Jadi sebenarnya sih dikatakannya kalau di di ininya sarankannya gitu. Jadi RF ini rutin mulai dari usia 30-an ke atas. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan rutin, itu nanti di usia tua itu benar-benar nggak perlu operasi lagi deh untuk mengencangkan wajah. Jadi mungkin tinggal di maintenance saja ya nanti dok ya? Ya, maintenance. Kalau maintenance bisa kurang lebih setahun sekali, seperti itu. Oh, jadi kalau maintenance-nya itu udah nggak perlu setiap bulan ya dok ya? Setahun Nggak sekali aja perlu. cukup? Iya. Hmm. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih dok prosesnya si RF ini nih gimana nih dok? Syarat RF ini? Kalau untuk RF harus spare waktu mungkin ya karena dia agak lama karena kita harus anestesi dulu mukanya. Jadi kita kebalkan. Jadi kan karena proses terapinya RF ini dengan menusukkan jarum-jarum mikro gitu walaupun jarumnya mikro tapi pasti kan menimbulkan sedikit rasa tidak nyaman jadi kita anestesi dulu kita bius dulu dengan obat bius yang oles nah itu ditunggu kira-kira minimal 30 menit sampai 1 jam baru setelah anestesi olesnya bekerja kita kerjakan RF ini kurang lebih untuk satu wajah itu sekitar 20 sampai 30 menit pengerjaannya gitu. Lalu syarat sebelum dan sesudah tindakannya itu kurang lebih sama seperti tindakan estetik yang lain. Kalau bisa jangan jangan apa ya jangan jangan habis panas-panasan gitu. Jangan habis terkena sinar matahari yang intens misalnya habis ke pantai atau rencana mau ke pantai dalam seminggu ke depan itu sebaiknya jangan. Lalu untuk kalau bisa yang nggak boleh itu kalau misalnya hamil dan menyusui itu pada tindakan RF ini nggak boleh, tidak disarankan. Terus yang punya alat pacu jantung atau ada pasang pen logam di badannya itu juga tidak boleh. Tapi selain itu sih boleh kalau mau treatment RF ini. Hmm. Seperti itu Mbak Dini. Iya. Kondisi kulit yang gimana dok yang nggak boleh? Apakah lagi punya jerawat meradang, iritasi atau gimana? Hmm, kalau kondisi kulit, kalau jerawat meradang, ada sih pasien yang justru jerawatnya malah ikut membaik loh dengan terapi RF ini. Jadi boleh jerawat meradang pun boleh diterapi. Yang nggak boleh mungkin kalau yang
yang biasanya kita nggak boleh itu kalau sedang iritasi, sedang mengelupas merah gatal itu dia nggak boleh. Misalnya habis pakai krim yang mengandung retinol itu yang jadi yang apa sih yang kan retinol tuh seringkali bikin kulit ngelupas gitu kan, itu sebaiknya di stop dulu 2-3 hari sebelum terapi supaya hasilnya maksimal, jadi tidak kulitnya nggak kemerahan, tidak merah banget gitu sesudah tindakannya pun. Iya. Oh, jadi Hmm. fungsi CRF ini selain dia bisa mengencangkan wajah, mengecilkan pori-pori, bisa Iya, mengatasi jerawat juga. Ada fungsi iya. lain nggak, Dok? eh Mengecilkan pori untuk selulit, kalau ada selulit, terus stretch mark, bekas luka, bekas scar acne gitu, kalau ada yang bopeng-bopeng, itu juga bisa membaik dengan RF ini. Bopeng, Mm. termasuk bopeng bekas cacar juga bisa ya, Dok ya? Bopeng bekas cacar bisa, bisa juga. Heeh. Ada efek downtime nggak, Dok? Untuk downtime dia kemerahan bekas jarum-jarumnya ya, kemerahannya itu kurang lebih seharian aja sih kemerahan dan agak sedikit bengkak, terus mungkin agak kayak kerasa apa ya, kayak kulitnya kalau kebakar ringan gitu ya, kayak nyeri-nyeri tipis gitu lah. Jadi itu paling hanya seharian, terus biasanya untuk malamnya 2 hari ke depan lah kita nggak, jangan dipakai dulu krim malam, terus nggak boleh kena matahari sudahnya, itu sampai seminggu sih sarannya. Setelah itu sih udah seperti biasa sebenarnya. Biasanya sih pasien-pasien setelah dilakukan tindakan terus kita kasih sunscreen itu untuk aktivitas sehari-hari selanjutnya sih udah bisa, mungkin wajahnya hanya sedikit merah 1-2 hari sesudahnya saja. Iya. Boleh dibocorin nggak, Dok? Tarifnya berapa? Nah, kalau untuk tarifnya memang agak lumayan sih, tapi menilai hasilnya ini boleh banget dicoba ya. Kalau di Skin Rahel itu mulai dari 4 juta untuk sekali RF. Iya. Nah, Dok, tapi kalau ada usia 20 tahunan pengen treatment ini bisa nggak, Dok? 20 tahunan boleh juga. Kan tadi dia bagus juga buat kayak pori-pori atau misalnya bekas jerawat. Kalau misalnya ada masalah seperti itu, bisa banget, boleh banget. Iya. Nah, Dok, berarti ini treatment ini dia bisa membantu mencegah penuaan dini ya, Dok ya? Iya, betul. Mencegah Heeh. penuaan dini. Selain itu juga apa? Kalau dikombinasikan, jadi RF ini juga bisa juga sih dikombinasikan dengan terapi lain, jadi hasilnya lebih bagus lagi. Jadi apalagi kayak buat yang scar acne tadi, itu untuk lebih merangsang pertumbuhan kulit barunya, biar kulitnya nggak dekok, itu bisa dikombinasikan dengan PRP yang diambil dari darah sendiri. Itu darahnya diolah, lalu karena pada saat si RF ini dia menusukkan jarum-jarum mikro kan, jadi terbentuk sumur-sumur mikro di kulit gitu kan, jadi PRP-nya lebih masuk lebih dalam seperti itu. Bisa juga kalau di area berambut, kalau untuk pengobatan kerontokan rambut itu dikombinasikan dengan PRP tadi, itu juga bagus sekali hasilnya. Bisa. Iya. Nah, Dok, eh, apa sih, Dok, yang menyebabkan, boleh tahu ya, Dok, ya, apa sih yang menyebabkan kok kita bisa mengalami penuaan dini? Penuaan dini ya. Heeh. eh Kalau semua orang kan pasti proses penuaan itu alami ya, pasti akan terjadi dengan nggak di, maksudnya tanpa ada apa-apa pun, kita sel-sel tubuh kita nanti akan melambat proses pembelahannya sehingga menua, itu pasti. Tapi yang bisa mempercepat yang itu salah satunya sinar matahari, itu pasti, karena radiasi dari sinar ultraviolet itu mengandung berbagai oksidan gitu, eh, oksidan yang buruk efeknya untuk kulit, itu merusak sel-sel kulit sehingga proses penuaan lebih cepat. Selain itu rokok, asap rokok itu meskipun kalau perokok aktif iya, perokok pasif pun iya gitu. Jadi walaupun kita hanya menghirup asapnya dan terkena asapnya, itu juga sama, itu juga salah satu yang mempercepat. Lalu misalnya polusi udara gitu, mau nggak mau ya, kalau misalnya yang sehari-hari berkendara menggunakan motor gitu, walaupun udah
maskeran atau apa kan, tapi polusi masih bisa kena, itu juga pengaruh. Lalu misalnya yang lain eh, kayak kurang tidur, diet yang tidak sehat, yang terlalu banyak junk food, makanan yang manis-manis itu pun mengaruhi walaupun tidak sebesar yang tiga tadi, polusi, sinar matahari dan asap rokok tadi Mm-mm. yang berempat itu. Ya, ciri-ciri penuaan dini ini apa aja dok selain timbul kerutan halus? Hmm, Ciri-cirinya kerutan halus itu pasti tadi. Lalu mulai muncul bercak-bercak flek-flek di kulit, flek-flek yang jadi warna kulitnya mulai tidak rata, terus wajahnya kelihatan kusam, tidak bercahaya seperti itu. Itu sudah termasuk tanda-tanda penuaan dini. Mm-mm. Ya, nah mengatasi penuaan dini ini harus dengan treatment atau dengan skincare aja bisa nggak dok? Hmm, Kalau misalnya dilakukan seawal mungkin itu skincare sudah sangat membantu ya. Yang paling utama kan tadi karena yang tiga utama itu tadi polusi, asap rokok dan sinar matahari. Jadi skincare yang paling basic banget itu cuci muka, lalu pelembab dan sunscreen itu asal dilakukan dengan rutin gitu, mulai dari kecil ya, kalau bisa dari masuk usia pubertas itu udah rutin sunscreen, pelembab, cuci muka yang benar. Itu sebenarnya sangat membantu, bisa sih mengatasi penuaan dini gitu. Tapi kalau misalnya intens banget, kena mataharinya intens, terus eh, kegiatannya sering banget outdoor gitu, mungkin kan penuaannya terjadinya lebih cepat lagi gitu ya. Nah, itu baru tindakan-tindakan seperti RF ini, PRP, peeling, dan lain tindakan-tindakan estetik itu bisa dilakukan untuk membantu mencegah penuaan dini. Iya. Jadi kalau udah sering di luar itu dengan skincare aja sebenarnya nggak cukup ya dok ya? Iya, biasanya sih perlu kayak refreshment gitu lah kulitnya. Perlu juga treatment dengan treatment-treatment yang ada sekarang ini. Iya. Penuaan dini itu biasanya mulai muncul di usia berapa itu dok? Hmm, Beda-beda setiap orang sih, tergantung 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 intensitas faktor luarnya. Kalau penuaan dini itu kan artinya penuaan yang tidak sesuai dengan umurnya. Misalnya baru umur 30 tapi mukanya udah banyak kerutnya seperti umur 40 gitu. Jadi sebenarnya di umur berapapun bisa terjadi penuaan dini sih. Seperti itu. Iya, termasuk berarti usia 20 tahunan pun sebenarnya bisa ya kena penuaan dini ya? Bisa ya. Biasanya nanti yang menyadari mungkin atau ya teman-teman sekitarnya gitu. Jadi kok kamu, atau misalnya dia ketemu dengan teman yang seumur gitu. Ih, mukanya dia masih bagus ya. Kenapa muka saya kayaknya udah ada kerut-kerutan halus gitu. Nah, itu kan memang berarti udah ada tanda-tanda kalau misalnya udah lebih beda gitu dengan kebanyakan orang seusianya gitu. Nah, mungkin udah ada tanda-tanda penuaan dini itu. Oh mungkin kalau yang dibilangin ini mukanya boros amat sih, ya itu kali ya? Iya, iya. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Atau tapi ada juga sih kayaknya yang kayak mukanya boros tuh dari bentuk wajah dan ekspresi wajah. Nggak semua berarti penuaan dini sih. Karena kalau tadi ada kelihatan tanda-tanda yang tadi kerut-kerut halus, terus mukanya lebih banyak flek-fleknya seperti itu, terus kelihatan turun wajahnya. Itu yang sebut penuaan dini. Iya. Oh ya dok, tadi ada yang lupa aku tanyain dok. Si Scarlett ini dia nggak boleh dibarengin sama treatment apa dok? Yang bagaimana? Hmm, Kalau yang nggak boleh dibarengin, eh mungkin filler ya. Ya, karena takutnya nanti dari efek pemanasan itu fillernya lebih cepat hilang. Biasanya kita nggak barengin dengan filler. Terus kalau misalnya orangnya punya kayak permanen make up atau kayak tato, ya itu mungkin sulam alis atau apa gitu, kita harus hindari juga karena takut mempengaruhi di situ. Tapi kalau eh, sama treatment yang lain seperti laser atau botox itu boleh sih. Kalau laser mungkin karena hampir kurang lebih
sama efeknya tergantung itu. Jadi menurut saya pilih salah satu. Tapi kalau botox boleh banget bareng gitu. Jadi biasanya setelah tindakan RF itu sesudahnya untuk area yang apa kerutnya betul-betul dalam itu kita tambahkan dengan botox itu hasilnya sangat jauh lebih bagus lagi. Justru harus apa lebih bagus berbarengan. Jadi paling filler ya yang nggak boleh. Iya. Kalau botok, tarik benang, jangan juga dok ya. Tanam benang juga ya karena kayaknya kalau tanam benang kan sudah ada membentuk jaringan fibroblast di dalamnya gitu. Kalau misalnya di radiofrekuensi lagi takutnya bisa mengganggu pembentukan itu. Ya, mungkin harus dijeda. Kalau misalnya tanam benangnya sudah 6 bulan ke belakang atau setahun ke belakang gitu, mungkin nggak apa-apa sih. Tapi kalau barengan nanti tumpuk-tumpuk juga efeknya tidak bisa maksimal seperti itu. Iya. Oke dokter Desi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan dok? Um, Kalau yang ingin disampaikan tentang penuaan itu ya, jadi sangat bisa kita manage, sangat bisa kita kita rawat kulit kita supaya kulit kita menua sesuai waktunya. Jadi bukan harus dicegah 100% karena kita nggak mungkin bisa mencegah penuaan itu, tapi kita rawat supaya sesuai dengan umur kita gitu penuaannya. Itu mulailah dengan perawatan kulit yang rutin tadi, cuci muka, pelembab dan sunscreen jangan kelewat gitu. Terus nabung untuk tindakan-tindakan yang sedikit lebih mahal ini gitu. Itu Iya. aja sih. Iya. Iya dokter Desi, terima kasih banyak ya dokter Desi atas waktunya ya. Ya, sama-sama. Iya, jangan bosan ya dok ya. Iya. Mbak Dini jangan bosan. Iya. Oke, terima kasih dokter Desi. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu. Dadah. Ya. Oke, Tribuners, sudah ada obrolan kita bareng dokter Desi. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat sore.